Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Anggrani, Prodi Hukum Keluarga Islam, mata kuliah Filsafat Hukum Islam, dosen pengampu Herpin Yoki Predikta MHI. Baik, di sini saya akan menjelaskan kaidah-kaidah hukum Islam. Apa itu kaidah hukum Islam? Prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan atau tumpuan hukum Islam. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam itu antara lain: 1. Meniadakan kesempitan dan kesukaran. Contohnya, A. Orang yang sedang berpergian sakit dan dalam keadaan hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa. Yang B. Orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan salat, maka ia boleh melakukan dengan duduk. 2. Sedikit pembenaan. Prinsip ini mensyaratkan bahwa pembenaan syariat atau manusia memang ada, akan tetapi syariat yang diturunkan dibebankan diterima apa adanya tanpa mempersalahkan atau mempertanyakan yang dapat menimbulkan kesukaran dan memberatkan atas pundak kewajiban agama yang diembatnya. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 101. Ayat tersebut kepada manusia agar dapat menahan diri daripada mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapannya. Hukum misalnya pada waktu peraturan perundang-undang belum diketahui, agar permasalahan untuk sementara dibiarkan dan kemudahan permasalahan itu dipecahkan melalui kaidah-kaidah umum demi memberikan kelonggaran pada manusia. Yang ketiga, bertahap dalam menetap hukum. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus, sebab mengingat potensi manusia yang sangat terbatas, hingga ketika ada ayat yang telah diturunkan kemudian dipahami, barulah ayat lain diturunkan. Dan yang keempat, memperhatikan kemaslahatan manusia. Dalam penetapan hukum selalu didasarkan pada 3 sedi pokok, yaitu A. Hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. Dan yang ke B. Hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya. Yang C. Untuk hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. Dan kelima, mewujudkan keadilan. Manusia menurunkan pandangan Islam adalah sama baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum, tanpa ada melihat kepada 3 rendahnya suatu jabatan seorang, tua maupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah itu sampai mendapatkan predikat takwa. A. Kaidah-kaidah hukum Islam. Kata kaidah secara etimologis berarti asas. Adapun menurut Asyuthi dalam kitab Al-Syabah wa An-Nasir, bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kulli, menyeluruh atau mengenal hal lau yang meliputi sebuah bagian. Macam-macam kaidah hukum Islam, yaitu kaidah asasiyah. Segala suatu perbuatan tergantung pada tujuannya. Adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan-raguan. Kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Kaidah Gerun Asiyah, walaupun kedudukan bukan sebagai kaidah Asiyah, namun keberatan tetap didudukan sebagai kaidah yang penting dalam hubungan Islam, karena para fuqaha sepakat akan kehujatan kaidah ini. Adapun kaidah-kaidah Gairu Asiyah ini ada sebagai 40 kaidah yang dapat kita ketahui dalam kitab Al-Sabah wa An-Nahir karangan Imam Jalaluddin
Mudaham bin Abi Bakar Al-Shuti. Kemudian ditambahkan dengan 68 kaidah terhadap dalam kitab. A. Tujuan hukum Islam. Kajian tentang maksud tujuan ditetapkan hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih. Al-Syatibi mengatakan bahwa doktrin maqasid asy-syariah adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep masalah. Tujuan hukum Islam, maqasid syariah. 1. Memelihara agama. Yang kedua, memelihara jiwa. Yang ketiga, memelihara akal. Dan yang keempat, memelihara kehormatan. Dan yang kelima, memelihara harta kekayaan. Baik, presentasi dari saya. Terima kasih.